Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih buat para sedulurku semua saya ucapkan, dan saya doakan juga buat para sedulurku semua. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah selalu standby dan setia di channel Kang Sueb, menonton video saya dari awal sampai akhir dan video-video lama sampai video terbaru saya. Sebelum kita lanjut ke topik kita biasa ya, salam kopi pahit buat para sedulurku semua, biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit ya. Para sedulurku semua, sebelum kita lanjut ke topik ataupun pembahasan kita di video kali ini, sebelumnya saya doakan dulu para sedulurku semua, semoga para sedulurku semua sehat badannya, sehat rohaninya, sehat jasmaninya ya. Dan saya doakan juga para sedulurku semua agar selamat dunia dan akhiratnya dan sukses di kehidupannya ya. Para sedulurku, untuk malam ini topik kita kali ini yaitu pembahasan tentang 5 jenis pelet yang paling berbahaya yang ada di Indonesia ataupun di tataran Nusantara. Nah, ini untuk wawasan dan kasanah ilmu para sedulurku semua. Apakah memang benar ada pelet itu ataukah hanya sebatas mitos? Nah, di sini saya tidak kontra itu ada atau tidaknya, tapi di sini saya hanya menjelaskan ataupun berbagi pengalaman ataupun berbagi sejarah bahwa ada 5 jenis pelet yang cukup lumayan dan cukup ampuh dan sangat berbahaya untuk para sedulurku semua apabila terkena ataupun terpengaruh oleh pelet ini. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan sepintas dari pelet jaran goyang sampai ke semar mesem ya, sampai sedikit sejarahnya lah ya. Buat para sedulurku yang penasaran, stay tune terus ya di channel saya, tonton terus video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan bisa menambah wawasan keilmuan ataupun wawasan pengalaman spiritual ataupun supranatural para sedulurku semua. Para sedulurku semua, berbicara pelet ini kan dari dulu, dari zaman Masehi ataupun dari zaman kerajaan itu sudah ada ya, dan sudah dipergunakan oleh para raja-raja dan para punggawa dari zaman dahulu ya. Nah, sampai ke zaman penjajahan Belanda pun selir-selir Belanda itu, ataupun kan biasanya orang Belanda itu pakai atau mengawini selir-selir orang lokal. Nah, orang lokal ini biasanya pakai pelet ataupun pakai pengasihan itu untuk menundukkan si majikannya ataupun si suami selingkuhannya tadi ya. Para sedulurku semua, mungkin akan tidak panjang lebar ya, akan saya jelaskan salah satunya di sini, yaitu pelet jaran goyang. Mungkin sudah tidak asing lagi buat para sedulurku semua pelet jaran goyang ini. Nah, sama halnya seperti lagu ya, pelet jaran goyang ini sama seperti lagu yang dinyanyikan oleh Nela Karisma sampai meledak ya. Nah, ini bukan cuma sekedar guyon ya, pelet jaran goyang ini emang benar-benar ada dan ada sejarahnya gitu kan. Nah, asal mula dari pelet jaran goyang ini dikembangkan oleh seorang wanita, para sedulurku biar tahu. Nah, ini bukan dari laki-laki ya, tapi ini dari seorang wanita, yang dikembangkan oleh seorang wanita yang bernama itu, kalau nggak salah waktu itu, Nyai Sekar Jagat Arumsari. Nah, itu yang pertama kali ataupun yang mengembangkan pelet jaran goyang. Atau semasa hidupnya dia dikenal dengan julukan Nini Pelet. Nah, biar para sedulurku tahu nih, ternyata Nini Pelet ini punya nama asli juga, Nyai Sekar Jagat Arumsari. Nah, ini yang mengembangkan pelet jaran goyang asal mulanya. Nah, itu
Sebenarnya pas waktu masa kolonial Belanda itu banyak selir-selir yang sudah menggunakan namanya pelet jaran goyang ini, para sedulurku semua. Nah itu mereka pergunakan untuk menaklukkan para si cowok Belanda ataupun suami Belanda mereka, supaya tunduk dan manut ya. Oke, para sedulurku semua. Oke, untuk sejarah sejarah pelet jaran goyang ya. Oke, untuk yang kedua itu pelet medianya darah menstruasi atau darah haid perempuan. Nah, di sini kebalik ya. Di sini yang memelet perempuan kepada si lelaki. Nah, ini media pelet darah haid ataupun darah menstruasi wanita ini sangat cukup sulit ataupun sangat ampuh dalam mempengaruhi si target ataupun si korban yang rencana kita pelet. Nah, biasanya darah menstruasi ini akan diambil darahnya, dan itu biasanya akan dijadikan media dicampur kayak kopi, makanan. Biasanya sih di kopi ya yang nggak keciri, tapi itu sebelum itu biasanya diritualkan oleh orang yang ahlinya ataupun dukun ataupun memang ada mbah ataupun siapa yang memang pakarnya, ataupun biasanya si korban atau si pemelet ini dia sudah memiliki ajiannya, tinggal dibacakan ke media tadi ya, darah haid atau darah nifas dari si wanita tadi yang pengen memelet si cowok. Nah itu dia akan berikan dicampur ke bentuknya ke makanan ya. Seperti itu proses cara kerja dari pelet darah menstruasi ya. Nah ini sangat sulit untuk disembuhkan, tapi insya Allah sih bisa, karena semua penyakit pasti ada obatnya. Cuman ini untuk tingkat pengaruh ataupun tingkat peletnya itu sangat lumayan ya. Oke, para sedulurku semua, lanjut ke pelet yang selanjutnya ya. Ini pelet yang ketiga itu yang cukup sangat berbahaya dan sangat memang terkenal juga, yaitu pelet semar mesem, para sedulurku semua. Ini pelet semar mesem ini sangat cukup tua juga ya, sangat cukup tua. Dia kisaran itu sekitar 700 tahun Masehi itu sudah ada pelet semar mesem ini. Itu sebelum Islam masuk ke Nusantara ya, itu sudah ada pelet semar mesem ini. Makanya bisa dibilang ini sangat cukup tua juga ya, pelet semar mesem ini ada di bumi Nusantara. Nah, ilmu pelet semar mesem ini sebenarnya penggabungan atau penyempurnaan dari ajaran ilmu kebatinan yang sudah ada sejak tahun 200 Masehi yang lalu. Biasanya orang yang memiliki ilmu ajian semar mesem ini biasanya senyumnya itu sudah ada aura ataupun daya pikat tersendiri ya. Itu biasanya seperti itu ya. Makanya kalau orang yang menguasai ilmu semar mesem ini dari tatapan ataupun dari senyumannya saja sudah tajam dan sudah bisa memikat si korban. Nah itu biasanya cukup dengan senyuman saja orang itu sudah kepincut ataupun sudah tergait oleh kita ya. Ini sangat cukup ampuh juga ya pelet, salah satu pelet ini ya. Dan ini juga agak rada sulit untuk diobati ya kalau kita tidak benar-benar menanganinya gitu kan. Itu biasanya kalau pelet semar mesem ini bukan satu orang targetnya, tapi semua sudah ke umum ya, bisa terpikat dan terpincut ya. Nah itu untuk pelet yang cukup lumayan dan ampuh juga, itu dikenal dengan namanya pelet setan kober ya. Ini biasanya udah cukup sangat keras ini ilmu salah satu ini ya, ilmu pelet ini ya. Karena ini bermainnya pelet setan kober ini bermainnya sukma, dia bermainnya dari jauh, mau itu jaraknya beda provinsi, beda kota itu bisa. Dan ini sudah lumayan dahsyat ya, karena memang bermainnya dengan sukma kalau pelet setan kober ini ya.
Biasanya orang yang memang sudah benar-benar mendalam sakit hati, ataupun sudah pernah dihina, ataupun sudah putus cinta, ataupun memang si wanitanya sudah pernah menyakiti, ataupun memang sudah menghinanya, sudah keterlaluan, sudah memang membuat si hati laki-laki itu sudah sakit banget, sampai biasanya menggunakan pelet ini ya. Pelet setan kober ini emang bermainnya dengan sukma, makanya dari jarak jauh bermainnya. Nah ini cukup sangat ampuh juga dan sangat sulit juga untuk sebagian kalangan untuk menyembuhkannya ya, kalau tidak tahu ilmunya gitu kan. Nah, itu para sedulurku semua, makanya harus berhati-hati dan menjaga adab ataupun akhlak. Kalaupun kita untuk para sedulurku yang untuk yang perempuan, apabila kita disukai seorang laki-laki, kita kalau memang tidak suka, tolaklah dengan baik dan halus. Seperti itulah, untuk menghindari dari permusuhan dan dari dendam ataupun dari sakit hatinya seseorang kepada kita. Biasanya juga ada juga yang namanya itu medianya itu ada yang juga pakai susuk emas, itu bisa juga. Tapi sini tidak saya bahas ya. Di sini hanya saya bahas tentang ajiannya aja ya, ajian yang memang sangat fenomenal ataupun sangat terkenal dari dulunya. Oke, para sedulurku semua, semoga konten kita kali ini ataupun pembahasan kita kali ini tentang seputaran beberapa ilmu pelet yang sangat cukup ampuh dan sangat sulit disembuhkan, semoga ini bermanfaat buat menambah wawasan ataupun kasana ilmu para sedulurku semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf buat para sedulurku semua apabila dalam penyampaian saya belum maksimal, ataupun saya pun mohon ampun kepada Allah apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang bagus ya. Mungkin seperti itu aja buat para sedulurku semua. Dan buat para sedulurku semua yang pengen konsultasi tentang dunia kegoiban ataupun pengalaman spiritual ataupun pengen meruqyah, silakan bisa di komen di YouTube saya. Insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Buat para sedulurku semua, dengan ilmu yang tidak seberapa ini saya akan coba maksimal membantu para sedulurku semua, baik dari jarak jauh ataupun yang dekat. Oke, mungkin saya cukupkan sekian saja ya untuk konten kita kali ini atau topik kita kali ini. Mungkin segitu aja ya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.